Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sesuai dengan janji saya sekarang bertemu dengan Pak Jaini. Kita akan membahas investasi batubara yang mungkin saya akan membuat alur yang bisa mengurai sedikit ya tentang investasi batubara, dan sebenarnya Yusuf Mansur ini memang niat nipu atau enggak. Nanti teman-teman simpulkan sendiri, karena ini riset ada datanya, ada videonya juga, jadi nggak asal ngomong ya teman-teman. Teman-teman juga sering lihat video saya. Nah, cuma saya akan mempertanyakan kembali alur cerita yang saya dapatkan dari riset ini dan fakta di saat 2009 sampai 2010, 11, 12 lah, kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah, teman-teman, sebelum saya bertanya pada Pak Jaini, mungkin Pak Jaini juga sudah tahu ya, udah meriset situasi di tahun-tahun sebelumnya sebelum masuk ke Darussalam investasi itu ya. Nah, tapi saya akan jelaskan sedikit, dan mungkin teman-teman yang lain yang nggak riset, teman-teman Pak Jaini yang jamaah Darussalam yang korban investasi mungkin nggak riset gitu ya Pak ya. Jadi makanya saya perlu ungkapkan. Nah, saya akan bicara dari tahun 2007 ke 2008. YM itu menerima wakaf dari Adiansah sebesar 1 miliar untuk pengembangan Darul Quran. Nah, itu di tahun sekitar 2007-2008. Pak Cini tahu itu? Jadi Yusuf Mansur pada saat presentasi menceritakan itu. Oh, menceritakan. Kurang lebih ada 2 kali mungkin ya. Yang pertama itu mungkin kurang lebih 1 miliaran dia terima. Menurut mereka pakai kantong plastik, memberikan itu uang. Menyumbang lah gitu ya, 1 miliaran. Terus kemudian nggak lama kemudian datang lagi nyumbang lagi dengan yang cukup besar. Terus kemudian setelah itu datang lagi untuk yang ketiga itu, kalau pondok pesantren mau cepat jadi, dia bilang gitu, saya ada tambang, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, presentasinya semacam begitu. Kemudian mereka mengatakan cuman ini butuh modal dan lain sebagainya untuk menggali itu lebih besar. Mungkin kalau kapasitasnya mungkin saat ini galinya mungkin misalnya hanya 10, ketika ada modal bisa sampai 100, jadinya artinya lebih cepat gitu. Ya, itu yang diceritakan Yusuf Mansur kepada jamaah Masjid Darussalam. Jadi intinya kebutuhan alat berat, kebutuhan luas garapan mungkin kayak gitu ya. Iya, kebutuhan modal lah, artinya kebutuhan modal untuk menggarap, kemudian untuk operasional dan lain sebagainya butuh banyak gitu. Nah, jadi cerita uang 1 miliar ini teman-teman yang investasi tahu berarti? Teman-teman yang investasi tahu. Memang itu diceritakan oleh mereka. Nah, Yusuf Mansur ya. Di tahun ini kita maju ke 2009 ya. Di tahun bukan 2009, di tahun 2007-2008, di tahun tersebut Adiansah sebenarnya sudah berkasus dengan PT Humpus. Pada saat itu mungkin orang-orang di sini nggak tahu ya Pak. Termasuk saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Ketika Adiansah itu sudah berkasus dengan Humpus. Tahunnya itu berkasus dengan Humpus ketika Humpus sudah dilaporkan, kemudian Adiansah ditahan di Mabes Polri. Dan di sini sudah dinyatakan bahwa uang sudah terlanjur masuk, kemudian tidak jalan lagi. Nah, saya akan ceritakan ya Pak. Ketika si Adiansah ke Yusuf Mansur, datang ke Yusuf Mansur, sebenarnya Adiansah itu posisinya itu dijamin Pak. Jadi dia itu sudah sempat ditahan dan dijamin oleh, ya saya nggak tahu, mungkin pengacara atau keluarganya. Jadi dia itu seperti bukan tahanan luar ya, posisi penjamin itulah. Karena sedang ada kasus penipuan, dan penipuannya itu bukan cuma ke Humpus. Ada lagi banyak Pak posisinya. Jadi yang mencoba memproses di kepolisian bukan cuma PT Humpus, tapi banyak. Nah, ini YM berbisnis bareng Adiansah dan menawarkan investasi batubara kepada banyak orang sebelum datang ke Masjid Darussalam. Nah, ada cerita nggak orang-orang Masjid Darussalam ini, Yusuf Mansur cerita, ini yang investasi banyak nih selain dari sini, ada nggak cerita itu Pak?
Tidak. Oh tidak. Jadi buka pintunya di sini. Sementara borok-borok yang berkasus dengan orang lain itu mungkin ditutupi. Kalau itu dibuka, kemungkinan besar orang sini kan nggak mau. Jadi seolah-olah baru memang ada bisnis batubara ini yang dijalankan oleh Adiansa melalui PT Adi Partner Perkasa, kemudian mengajak Yusuf Mansur karena sudah lebih dulu mensedekahkan uang ya 2 kali itu. Lalu untuk selanjutnya agar pondok pesantren Darul Quran itu cepat jadi, maka harus usaha penggalian batubara atau bisnis batubara ini diperbesar. Karena itu pengen diperbesar, Yusuf Mansur mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja ini saya perbesar, pinjamkan uang ke bank, tapi saya tidak, bahasanya itu tidak kemarau atau tidak mau kaya sendiri, tapi bikin kaya bareng-bareng, maka mengajak antum semua untuk masuk dalam bisnis ini. Artinya dunianya dapat, akhirnya dapat nanti, karena sebagian dari uang hasil keuntungan itu kan diminta oleh Yusuf Mansur. Itu untuk bangun pondok pesantren, untuk mendidik anak-anak itu tahfiz Al-Quran, sehingga kalau anak-anak itu tahfiz Al-Quran kemudian menularkan, artinya selama dunia ini masih berputar, masih ada itu, kami masih dapat bagiannya begitu. Ya, amal jariahnya itu. Amal jariahnya begitu. Nah, kemudian saya akan cerita sebelum masuk ke sini itu banyak pembisnis orang-orang besar. Ini orang-orang besar ya. Ya. Saya perlu ceritakan bahwasanya di Jakarta kan ada banyak orang-orang besar ya. Betul. Orang-orang besar itu berinvestasi ke Yusuf Mansur dan Adiansa. Ini selain Humpus, Pak. Ya. Jadi ini di tahun antara 2008 ke 2009 karena masuk ke sini itu bulan Juni. Jadi antara tahun itu sampai sini Yusuf Mansur dan Adiansa ini udah menawarkan, Pak. Termasuk ada pembisnis yang mencairkan uang di luar negeri untuk investasi di situ. Dan kalau ditotalkan ya puluhan miliar juga, Pak. Jadi sebelum dia datang ke sini sudah punya masalah dengan puluhan miliar. Intinya seperti itu, Pak. Nah, ini sebelum sebelum datang ke sini Yusuf Mansur dan Adiansa pernah mengajak para pembisnis ini, para investor ini ke sana, Pak. Ke Kalimantan. Ke Kalimantan, Ya. tapi Yusuf Mansur ikut. Oh gitu. Ya, Yusuf Mansur ikut. Yusuf Mansur sama, kan ini orang-orang besar ya Pak, pingin dikawal juga sama Yusuf Mansur. Iya. Yusuf Mansur ini ikut, dan ini ada datanya saya bilang. Yusuf Mansur itu ikut bareng dengan Adiansa, dan otomatis ya namanya pembisnis pasti kelasnya bisnis lah. Iya. Dan ini mereka kan ya minimal satu orang ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar gitu, dan ada yang uang dari luar negeri. Iya. Nah, salah satu yang kasus nanti diceritakan itu mungkin ya ini ya Pak. Dan YM itu ingatkan bahwa Adiansa pernah diingatkan sama rombongan YM sendiri atau orang-orang YM sendiri bahwasanya Adiansa seorang penipu. Pernah diingatkan, Pak. Tapi Yusuf Mansur itu kayak apa ya? Yusuf Mansur mungkin tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Karena logikanya gini, Pak. Adiansa mendampingi Yusuf Mansur itu dikawal sama polisi. Karena kan dia sedang dijamin, Pak. Menjadi tahanan jaminan itulah. Jadi dia itu dikawal. Artinya memang posisinya mau keluar kota itu, misalkan kayak dari Jakarta ke sini, Jakarta Utara dia. Ya. Jakarta Utara ke sini itu memang nggak boleh kan biasanya kan, karena itu masuk di luar kota. Iya, kalau tahanan kota nggak. Iya, karena kan memang dijamin kan ya minimal biasanya dibatasi. Iya. Ya, makanya itu kalau kemana-mana bareng, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Pak, logikanya Bapak percaya nggak kalau Yusuf Mansur tidak tahu bahwasanya Adiansa ini sedang dalam kondisi penahanan? Karena setidaknya pasti ngobrol anak buah Yusuf Mansur sama polisinya, pastilah. Pasti. Menurut Bapak percaya nggak kalau Yusuf Mansur nggak tahu posisi itu? Kalau saya tidak percaya dengan karakter Yusuf Mansur ya. Iya. Artinya mereka sudah tahu, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Karena menikmati uangnya. Karena menikmati uangnya. Gitu. Oke. Jadi ini mungkin jamaah, tapi gini Pak, ada cerita 2009 itu jamaah ke sana, itu Adiansa memang dikawal sama polisi.
saya dapat data itu ada yang cerita bahwasanya memang dikawal sama polisi. Dikiranya si Adiansa ini orang orang penting gitu, jadi dikawal gitu. Jadi masyarakat yang di sini memang tidak tahu, dikiranya Adiansa orang penting jadi dikawal polisi. Padahal itu dalam posisi dia sedang dijamin itu. Mengawal agar melarikan diri ya. Ya. Iya. Ya. 2009 bulan Juni, YM memperkenalkan Adiansa dan menawarkan investasi yang posisinya YM sendiri dan Adiansa sudah bermasalah, Pak. Karena itu dia udah menarik investasi sama orang-orang besar ini, dan orang-orang besar ini kan beda dengan orang-orang yang kelas menengah ya atas menengah ke bawah gitu. Mereka kan kadang-kadang apalagi orang Islam itu ya udahlah uang segitu gitu biasanya. Nah, kalau orang besar ini, pemain besar ini, mereka itu lebih baik kehilangan uang daripada dia tidak bisa membalas, kan kayak gitu orangnya. Betul. Ya, biarin aja uang hilang, yang penting dia mati, ibaratnya kayak gitulah. Ya. Biasanya orang-orang besar kayak gitu. Kalau membalas sesuatu bukan masalah uangnya, tapi harga diri. masalah harga dirinya gitu ya. Nah, sekarang ini Pak, Yusuf Mansur itu kan sedang dikejar-kejar orang yang dengan kekuatan dalam tanda kutip punya kekuatan besar lah, karena orang-orang pembisnis penting ini ya, yang dalam tanda kutip bermasalah dengan Yusuf Mansur. Nah, salah satunya dengan cara menawarkan kepada jamaah-jamaah untuk berinvestasi di batubara, dan bukan cuma di sini Pak. Nah, cuma ketika dia masuk ke masjid-masjid yang lain kan beda dengan kelompok yang di sini. Betul. Saya harus mengakui dengan posisi yang saya lihat secara harfiah, orang-orang di sini kan orang-orang mapan ya Pak ya. Nah, makanya orang-orang di sini bisa berkata lah uang 500 juta masih pada punya ya Pak ya. Nah, yang paling laku memang di sini Pak, investasi itu. Kenapa? Karena ya mungkin ya mereka, kayak misalnya kita lihat di lingkungan sekitar sini ya mereka uang 500 juta lah pegang lah cash ya gitu ya Pak ya. Dan di 2000 dan uang itu Pak, karena diposisikan ada Adiansa, ada Yusuf Mansur dan mungkin ada rekan yang lain, dan uang itu tetap aja masih dalam tanda kutip masih kurang pada saat awal-awal investasi itu. Makanya dia terus mengembangkan model investasinya dengan menawarkan DP mobil. Jadi orang pada tertarik. Saya akan bertanya Pak, pada awal sebelum penawaran mobil itu kira-kira berapa yang sudah berinvestasi Pak? Jumlahnya? Cukup banyak juga, tapi belum jor-joran ya. Artinya sudah ada yang berinvestasi, tapi belum jor-joran begitu. Kemudian dengan adanya DP mobil itu, ya kan, apalagi mobil itu dipajang ya. Sebenarnya mobil itu mereknya Harrier, cuman pada saat itu emblemnya itu diganti Lexus, jadi lebih tinggi. Oh ya. Jadi itu kurang lebih ada 7, terus kemudian ada Honda Civic, terus kemudian seingat saya itu terus Honda Civic ya, artinya itu sebelum keluar plat polisinya itu dipajang terlebih dahulu, tapi kemungkinan besar itulah yang dipamerkan untuk menarik agar para jamaah ini nanti kan ketika melihat mereka tertarik, dan benar itu jebakan itu mampu gitu ya. Begitu sudah ada mobil itu orang sudah mulai jor-joran gitu. Kira-kira dari berapa miliar ke berapa miliar itu uang yang terkumpul? Kurang lebih masih sekitar ya di atas antara 15-an lah mungkin ya. Oh, dari 15 menjadi 55 itu. Iya, dalam waktu mantap yang singkat itu. Cuma DP padahal ya Pak ya? Iya, cuma DP aja. Tapi